Selamat datang di channel Teman Nonton. Film ini dimulai dengan seorang pria bernama Scott Lang, yang sedang berkelahi dengan salah satu narapidana di sebuah penjara. Ternyata, perkelahian tersebut merupakan acara perpisahan untuk Scott, yang akan bebas dari penjara. Setelah keluar dari penjara, Scott yang tidak punya uang, berusaha menjadi orang yang baik dan mencari pekerjaan untuk dirinya. Akan tetapi, tidak ada satupun pekerjaan yang Scott bisa dapatkan karena ia mempunyai catatan bekas narapidana. Kemudian, sahabat Scott yang bernama Louis, menawarkan pekerjaan untuk Scott. Namun ternyata, pekerjaan itu untuk merampok sebuah rumah milik pensiunan kaya, yang bernama Hank Pym. Hank Pym adalah seorang ilmuwan dan pendiri perusahaan Pym Teknologi, yang bergerak dalam mengembangkan nanoteknologi. Namun, karena tekanan dari para dewan dan pemegang saham, perusahaan tersebut kini telah diambil alih oleh Darren Cross, yang merupakan salah satu mantan muridnya. Cerita berlanjut saat Hank mendapatkan undangan dari Darren, untuk menyaksikan peluncuran senjata militer terbaru miliknya. Senjata tersebut bernama Yellow Jacket, yang merupakan sebuah kostum yang terinspirasi oleh legenda Ant-Man, di mana pemakai kostum tersebut, dapat merubah ukuran dirinya menjadi sekecil semut, melalui Pym partikel yang bisa mengubah jarak antara atom sambil meningkatkan kepadatan dan kekuatan atom tersebut. Darren berencana untuk menyempurnakan Yellow Jacket dalam beberapa waktu lagi, dan kemudian menjualnya kepada para militer. Jacket offers the user unlimited influence to carry out protective actions. And one day soon, an army of Yellow Jackets will create a sustainable environment of well-being around the world. The Yellow Jacket. Mengetahui ini semua, Hank sangat terkejut karena Darren telah hampir berhasil menyempurnakan Yellow Jacket. Kemudian, Hank dan putrinya yang bernama Hope, berencana untuk menghancurkan Yellow Jacket dan riset Darren, supaya teknologi ini tidak jatuh kepada orang yang salah yang dapat mengacaukan dunia. Cerita berlanjut ke Scott yang sedang menemui putrinya yang bernama Casey di pesta ulang tahunnya. Namun, mantan istri Scott yang sudah bercerai dengan Scott, dan sudah menikah lagi, tidak menyukai keberadaan Scott, karena takut akan memberi pengaruh buruk untuk Casey, terutama saat kondisi Scott yang sekarang tidak mempunyai uang dan pekerjaan. Dengan rasa putus asa, Scott akhirnya mengambil tawaran Louis untuk merampok rumah Hank, karena ia membutuhkan uang untuk dapat melanjutkan hidupnya, dan dapat bertemu dengan Casey. Malam yang dinanti pun akhirnya tiba. Scott, Louis, dan beserta dua rekannya, melakukan aksinya untuk merampok rumah Hank, saat Hank sedang tidak di rumah. Setelah berhasil mematikan alarm rumah, Scott masuk melalui jendela, dan kemudian mereplika sidik jari Hank untuk dapat masuk ke ruang brankas. Di sana, Scott menggunakan nitrogen dan air untuk membekukan sistem kunci brankas yang akhirnya rusak dan terbuka. Akan tetapi, Scott tidak menemukan barang berharga apapun di sana, dan hanya ada sebuah kostum milik Hank. Dengan rasa kecewa, Scott pun kemudian pergi dengan hanya membawa kostum Hank. Di tempat lain, Hank yang ternyata diam-diam memantau pergerakan Scott dari kamera, dan yang sudah tahu tentang latar belakang Scott, merasa terkesan dengan skill yang dimiliki Scott, dan berencana merekrutnya untuk misi menghancurkan Yellow Jacket. Setelah kembali ke rumah, Scott merasa penasaran dengan kostum tersebut, dan kemudian memakainya. Saat dipakai, Scott tidak sengaja mengaktifkan Pym partikel yang membuat diri dia menjadi sekecil semut. Ternyata, legenda Ant-Man itu nyata, dan Hank selama ini memakai kostum itu saat ia masih muda, untuk membantu perang dan menjaga keamanan negara. Saat Scott masih bingung karena berubah menjadi kecil, tiba-tiba terdengar suara Hank yang berbicara melalui alat komunikasi yang ada di dalam kostum itu. Hank memberitahu Scott untuk berusaha beradaptasi dengan kostum itu, dan kemudian mengundangnya ke rumah dia saat setelah selesai mencoba kostum itu. Saat di rumah Hank menjelaskan teknologi Ant-Man kepada Scott,
dan juga cara mengendalikan semut dengan alat gelombang elektromagnet yang dipasang di telinga. Di saat itu pula, Hank menawarkan kepada Scott untuk bekerja untuk dia dalam melakukan misinya menghentikan rencana Darren. Karena Scott tidak memiliki pilihan lain dalam hidupnya, Scott pun setuju untuk bekerja untuk Hank. Cerita pun berlanjut hari demi hari, dengan Scott berlatih dengan kostum Ant-Man dan alat penggerak semut, sambil ditemani Hope. Sementara, Darren pelan-pelan telah menyempurnakan teknologinya untuk dijual kepada para militer. Saat sedang berlatih, Hank memberi Scott tambahan senjata piringan kimia atom, yang dapat membuat benda menjadi kecil, atau menjadi besar jika terkena dengan piringan itu. Hank pun juga menjelaskan kepada Scott, untuk jangan berubah menjadi terlalu kecil saat menggunakan kostum Ant-Man, karena dapat membahayakan nyawa dengan masuk ke alam kuantum, di mana konsep ruang dan waktu menjadi hancur, dan pemakai kostum tidak dapat lagi kembali ke dunia luar. It means that you would enter a quantum realm. What does that mean? It means that you would enter a reality where all concepts of time and space become irrelevant as you shrink for all eternity. Saat sudah mendekati hari untuk menghancurkan Yellow Jacket dan riset Darren, Hank memutuskan untuk memberitahu tentang kebenaran kematian istrinya kepada Hope, yang selama ini disembunyikan oleh Hank karena trauma. Hank menjelaskan bahwa saat mereka masih muda dan menjalankan misi untuk mematikan serangan nuklir dari teroris, Ibu Hope berubah menjadi terlalu kecil demi bisa masuk ke dalam misil yang tertutup rapat, supaya dapat mematikan misil itu dari dalam. Your mother, she didn't hesitate. Setelah menjadi terlalu kecil, Ibu Hope tidak dapat kembali lagi ke dunia luar karena telah terjebak di alam kuantum. Hank sangat sedih dan trauma akan kejadian itu, dan juga itu adalah alasan ia tidak memperbolehkan Hope untuk mengenakan kostum Ant-Man, karena takut kehilangan Hope. I lost your mother. I didn't mean to lose you, too. Hari untuk menghancurkan Yellow Jacket pun telah tiba. Louis dan rekannya ikut membantu dalam misi ini. Louis menyamar menjadi security di PIM Teknologi dengan bantuan Hope yang bekerja di sana. Kemudian, Louis merendahkan aliran air, supaya Scott dan pasukan semut dapat masuk ke dalam ruang server yang tertutup rapat. Sementara, Hope dan rekan Louis mematikan sistem alarm. Saat sudah di dalam ruang server, Scott merusaknya dan memasang bom waktu, yang kemudian dibesarkan oleh piring atom untuk menghancurkan gedung Darren bersama risetnya. Langkah terakhir Scott adalah untuk menghancurkan Yellow Jacket. Namun saat Scott mau menghancurkannya, Yellow Jacket tersebut masuk ke dalam mesin sebagai sistem keamanan, dan Scott terjebak di dalam kotak kaca. Darren yang melihat itu semua, marah kepada Hank dan mau membunuhnya. Namun, Scott berhasil menghentikannya dengan memecahkan kotak kaca menggunakan piring atom, dan kemudian berkelahi dengan para penjaga. Mendapat serangan itu, Darren melarikan diri menggunakan helikopter sambil membawa Yellow Jacket-nya. Namun, Scott dan pasukan semut terus mengejar Darren. Darren yang telah terdesak, akhirnya mengenakan Yellow Jacket saat Scott sedang lengah, dan menyerang Scott. Pertarungan sengit pun berlanjut sampai akhirnya Darren mencari celah dengan menyandera putri Scott, yaitu Cassie. Mereka pun terus berkelahi dengan menjadi kecil di dalam kamar Cassie. Saat Scott dan Cassie sudah terdesak oleh serangan laser Darren, Scott memutuskan untuk berubah menjadi lebih kecil lagi demi bisa masuk ke dalam mesin Yellow Jacket, dan merusaknya dari dalam. Scott yang telah terjebak di alam kuantum, mulai kehilangan kesadarannya, dan tidak dapat kembali ke dunia luar. Scott hanya dapat mendengar suara gema dari Cassie yang memanggilnya. Oh no. Dengan kesadaran dan tenaga terakhir yang Scott miliki,
Scott mencoba menggunakan piringan pembesar atom untuk dimasukkannya ke dalam kostum Ant-Man. Karena bantuan piringan pembesar atom, Scott akhirnya dapat kembali menjadi besar dan keluar dari alam kuantum. Setelah keluar dari alam kuantum, Scott pun langsung memeluk Casey, dan mereka merasa sangat lega karena akhirnya dapat mengalahkan Darren. Cerita berlanjut saat keadaan sudah tenang, dan Hank menanyai Scott tentang bagaimana ia dapat keluar dari alam kuantum. Namun, Scott tidak dapat mengingat apapun yang terjadi di alam kuantum, karena di sana, Scott kehilangan sebagian besar dari kesadarannya. Setelah kejadian ini semua, Scott dan Hope terlihat menjadi akrab, dan memiliki hubungan yang romantis. Kemudian, Scott juga dapat bertemu Casey dengan rasa bangga, karena ia sekarang memiliki hidup yang baik. Dan dengan bahagia, cerita pun berakhir. It's work. Yeah.